Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada. Kita pada hari ini bersyukur kita akan kembali dalam perenungan kita di dalam refleksi. Dan tema kita pada hari ini terambil di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Tema yang akan kita bahas pada hari ini yaitu Allah yang benar dan mengasihi. Saudara yang terkasih yang dalam Tuhan, pernahkah saudara merenungkan apakah Allah mengasihi saudara atau tidak? Kalau saudara adalah orang yang kaya, orang yang sehat, hidup yang enak, keluarga saudara rukun dan sebagainya, maka mungkin tidak sulit atau terlalu sukar bagi saudara untuk percaya bahwa Allah mengasihi saudara. Tetapi kenyataannya semua orang punya pergumulannya masing-masing. Semua orang memiliki permasalahannya sendiri-sendiri. Bahkan ada orang yang menderita sangat hebat. Benarkah penderitaan berarti ketidakbelas kasihan Allah kepada kita? Benarkah penderitaan merupakan ketidakbaikan Allah kepada kita? Sama sekali tidak. Paulus justru mengajarkan bahwa kesengsaraan yang kita alami itu merupakan sarana pembuktian kasih Allah jika penderitaan itu disikapi dengan tepat. Kalau kita bisa melihat di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima, penderitaan mendewasakan karakter kita sehingga pada akhirnya malah mengokohkan pengharapan kepada Allah. Dari kesengsaraan menuju pada ketekunan dan tahan uji serta pengharapan. Lalu menjadi pertanyaan bagi kita semua, apa bukti kasih Allah kepada kita? Di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus. Jadi bukti pertama kasih Allah adalah Kristus. Kristus adalah Allah sendiri yang rela menjadi manusia karena cintanya kepada kita. Peristiwa Allah menjadi manusia atau turun dari surga ke dunia jelas merupakan suatu penurunan yang luar biasa, yang jelas memberikan suatu penderitaan yang Kristus alami. Lalu yang kedua, bukti kasih Allah yang kita bisa melihat di dalam ayat yang sama dalam Roma pasal 5 ayat 8 berbunyi demikian. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati bagi kita. Dan bukti kedua adalah Kristus telah mati bagi kita. Lalu menjadi pertanyaan besar yang harus kita renungkan pada hari ini. Bagaimana tanggapan kita terhadap kasih Allah? Ada dua tanggapan yang akan kita bahas. Tanggapan yang salah dan tanggapan yang benar. Dan saudara bisa memilihnya. Tanggapan yang salah, saudara bisa menanggapi kasih Allah itu dengan menolak. Saudara bisa menanggapi kasih Allah itu dengan acuh tak acuh atau tidak percaya. Kalau demikian, perlu saya tekankan bahwa sekalipun Allah mengasihi saudara yang berdosa, tetapi kalau kasih itu terus-menerus ditolak, maka ada satu saatnya di mana Allah akan menjalankan keadilannya dengan menghukum orang yang menolak kasih-Nya itu dan membuang orang itu ke dalam maut. Lalu yang kedua, tanggapan yang benar. Saudara bisa menanggapinya dengan benar, yaitu dengan percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi saudara. Saudara harus percaya bahwa Yesus adalah Allah yang sudah menjadi manusia dan sudah mati di salib untuk semua
dosa-dosa saudara. Kalau saudara percaya, maka saudara akan diampuni dan tidak mungkin dihukum. Dan saudara dijamin akan kehidupan kekal, yaitu di dalam surga. Kapanpun saudara mati. Menjadi pertanyaan bagi kita semua pada hari ini. Bagaimana tanggapan kita saat ini terhadap kasih Allah? Amin. Tuhan Yesus memberkati.